Baik sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang hak dan kewajiban seorang istri. Pertama yang akan kita pelajari sebelum kita mempelajari apa hak sebagai seorang istri, hendaklah kita melakukan terlebih dahulu kewajiban kita terhadap suami kita. Jadi insya Allah jikalau kita ini teman-teman sudah menjalankan kewajiban kita dengan sepenuh hati, dengan totalitas, maka biiznillahi ta'ala kita pun akan mendapatkan haknya. Jangan sebaliknya kita belum melaksanakan kewajiban yang semestinya kita lakukan, kemudian kita berharap haknya yang didahulukan. Jadi kita akan belajar dulu kewajiban kita kepada suami kita. Subhanallah. Dan di antara kewajiban kita kepada suami kita teman-teman adalah mentaatinya. Karena kita tahu betapa besarnya hak suami kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, bagi para istrinya. Dan Allah telah melebihkan sebagian di antara mereka laki-laki itu atas sebagian yang lain. Maka dari itu, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki, mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk istrinya, menafkahkan sebagian harta mereka untuk anak-anaknya. Maka laki-laki di hadapan Allah lebih mulia atau lebih memiliki sebuah kedudukan apabila ia benar-benar memegang amanahnya. Kemudian Rasulullah SAW teman-teman, ya subhanallah, beliau sampai mewanti-wanti kita karena besarnya hak suami kita, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu akan aku perintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengingatkan kembali karena subhanallah Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Lihat teman-teman, sebuah ketaatan yang hendaklah tidak kita lalaikan adalah mentaati suami kita. Ya pastinya dalam koridor ketika suami kita memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, kepada sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tapi kalau suami kita memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah, memerintahkan istrinya terhadap apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka kita tidak wajib untuk mentaati suami kita. Dan ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita sebagai seorang istri yang mentaati suami kita masing-masing untuk bisa memasuki dari pintu surga manapun yang kita kehendaki. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Saya yakin tanpa saya perlu bertanya kepada teman-teman, pasti teman-teman jawab, saya pengen masuk surga. Dan ternyata jikalau kita telah memenuhi 4 syarat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kita sebagai kaum wanita, sebagai para istri untuk memilih dari pintu surga mana yang kita kehendaki. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau ada seorang wanita dia menjaga salatnya, dan menjaga salat 5 waktu itu teman-teman bukan hanya menjadi sebuah rutinitas yang menggugurkan sebuah kewajiban, bukan, tapi lebih dari itu dia pun harus mengilmui. Dia harus tahu sebenarnya tata cara salat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa. Dia harus duduk di majelis ilmu. Wanita ini harus belajar apa rukun-rukun salat, apa kewajiban salat, apa pembatal salat. Baru dia dikatakan sebagai seseorang yang menjaga salatnya. Jika ada seorang wanita yang dia menjaga salatnya, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, ini juga bukan hanya mencukupkan diri menahan haus dan lapar, tapi lebih dari itu teman-teman, dia menjadikan puasa Ramadannya dengan sebaik-baik berpuasa, dengan ilmu. Ya, jadi yang namanya ketaatan kepada Allah itu teman-teman bukan hanya ikut-ikutan, tapi lebih dari itu kita paham
Siapa yang memerintahkan ibadah puasa? Apa keutamaannya? Itu kita harus tahu dulu. Sehingga ibadah puasa yang kita lakukan itu betul-betul benar-benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, apabila seorang wanita wahafidhat farjaha. Ya, subhanallah, dia betul-betul menjaga kemaluannya, menjauhkan dirinya dari perbuatan zina. Zaman sekarang, zaman di mana subhanallah ada banyak kaula muda-mudi yang sudah tidak malu-malu lagi, mereka berdua-duaan, berpacaran, sampai akhirnya terjadilah sebuah perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka barang siapa seorang wanita yang benar-benar dia menjaga kehormatan dirinya, benar-benar dia adalah seorang yang afifah, yang menjaga dirinya dari perbuatan fahisyah, dari perbuatan perzinahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia syurga. Subhanallah. Dan jangan dekati pintu-pintu perzinahan ya akhwat. Karena sejatinya syaitan itu kalau dia mengganggu anak Bani Adam sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, tutup semua pintu-pintu yang mengarah ke arah sana. Dan yang keempat, di antara syarat apabila seorang wanita ini bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Setiap kali saya mengisi kajian offline, baik itu di kota Yogyakarta, di tempat kami berdomisili saat ini, ataupun di luar Jawa, ya pernah saya sampaikan ini juga di Denpasar, juga pernah di Sumatera, ya kajian offline, dan pernah juga saya sampaikan hadis ini teman-teman ketika kami safari dakwah ya di area Surabaya. Kemudian saya bertanya kepada ibu-ibu, kira-kira yang paling berat itu mana ibu-ibu? Mereka menjawab bahwa yang paling berat dari keempat syarat ini adalah wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya. Subhanallah. Maka dari itu karena berat mentaati suami, Allah kasih bonusnya nggak recehan. Allah kasih bonusnya bonus yang luar biasa. Bukan hanya HP, bukan hanya kepingan-kepingan dunia yang akan kita bawa, yang tidak akan kita bawa mati. Tapi subhanallah, Allah kasih kepada wanita ini waqilalaha, dikatakan kepada wanita ini udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana yang engkau suka. Subhanallah, Allahu Akbar. Dipersilahkan menjadi calon dari penghuni surganya Allah untuk bisa memilih dari pintu surga manapun yang dikehendaki, mau dari VIP, mau dari level mana, Allah berikan. Subhanallah. Dan ini yang menjadi tujuan utama kita teman-teman, Masya Allah. Baik, maka dari itu setelah kita paham teman-teman bahwa sesungguhnya hak suami kita begitu luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita tahu mentaati suami itu pahalanya, bonusnya dapat surga. Ketika kita tahu bahwa Allah telah memuliakan para kaum laki-laki, maka yang seharusnya kita lakukan saat ini teman-teman, menjadi sebaik-baik istri. Ya, catat ini. Kalau kalian kelak nanti menikah, jadilah istri salihah. Karena istri salihah itu teman-teman, subhanallah, adalah kebanggaan bagi para suami. Istri salihah itu mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita banyak mencari kemuliaan di sisi manusia, pujian-pujian manusia yang kita cari. Kita lupa bahwa sejatinya yang kita cari itu adalah juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu apa yang mesti kita lakukan agar menjadi istri yang salihah. Ya, di antaranya teman-teman, agar kita bisa menjadi istri yang salihah, maka Rasulullah SAW pernah berpesan. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nisa khair? Ya Rasulullah, wanita manakah yang paling baik? Ya subhanallah. Dan kita pengen yang paling baik. Dan saya yakin hampir semua wanita di dunia ini, mereka berlomba-lomba untuk menjadi wanita yang paling baik. Nah, contoh misalnya, di berbagai macam sekolah biasanya yang menginginkan menjadi wanita yang terbaik itu, atau menjadi orang yang terbaik itu wanita. Ya, menjadi orang yang terbaik, menjadi juara kelas itu para wanita. Itulah fitrah wanita.
Semua mereka pengen yang terbaik. Dan kalau kita pengen yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah pernah mengatakan, di antaranya kata beliau, seorang istri allati tasurruhu idza nadhar. Jikalau suaminya memandang, maka dia dalam kondisi menyenangkan untuk dilihat. Subhanallah. Dan teman-teman, saya sering berpesan kepada teman-teman yang akan menikah atau yang sudah menikah, mohon di rumah itu jika bisa di depan suami kita itu berhias. Ya, jaga pakaian kita. Ya nggak apa-apa di depan suami kita. Kalau pas kita sedang di kamar, misalnya kita pakai baju baju lingerie gitu ya, lingerie, baju dinas ya, baju dinas di hadapan suami itu boleh. Ya, suami maunya yang seperti apa? Kalau saya biasanya bertanya kepada suami saya, sayangku, belahan jiwaku, ya, mana baju yang disuka? Ya, silahkan pilih. Saya akan pakai itu di hadapan engkau. Ya. Jadi suami tuh seneng melihat kita. Oh, ternyata istriku pandai berhias. Oh, ternyata istriku cantik kalau memakai baju yang saya pilih, gitu ya. Insyaallah. Jadi benar-benar teman-teman, apapun yang dipilih oleh suami kita, kita harus nerima. Ya. Suami kita pengennya warna biru, ya kita pakai warna biru. Jangan karena kita suka warna pink, kita bilang, kalau orang Sunda kan bilangnya AA ya, ini aja yang warna pink, cantik gitu. Padahal suaminya nggak suka warna pink, suaminya suka warna biru, suka kalau istrinya tuh pakai baju warna biru. Ya sudah, kita ngalah, pakai baju warna biru. Siapa yang mau memandang? Bukan kita kan? Yang memandang suami kita. Ya. Dan juga kalau misalnya nih suami kita bilang, istriku kayaknya dirimu cantik deh kalau pakai celak, misalnya celak mata gitu ya. Ya sudah, kita beli pakai gitu ya. Jadi penampilan kita tuh disesuaikan bukan apa kata kita, tapi disesuaikan dengan maunya suami. Ya maunya seperti apa? Ya kita lakukan. Termasuk dari potongan rambut ya teman-teman. Ini juga terkadang seorang suami tuh lebih senang, misalnya istriku mungkin karena suaminya misal suka bolak-balik naik pesawat ya, terus pandangannya kadang secara tidak sengaja melihat pramugari misal ya, suaminya bilang, istriku bisa nggak rambutmu kalau bahasa Jogja itu diikat gitu ya, diikat rambutnya itu, bentuk rambutnya diikat seperti pramugari. Ya sudah, kita belajar. Ya belajar di tutorial kan banyak. Tutorial menggelung rambut seperti pramugari. Kalau suami kita senang ya memandang kita seperti rambutnya pramugari, gak ada masalah. Kita lakukan itu. Subhanallah. Dan itu menjadi sebuah amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, di antara ciri istri salihah, wa tuti'uhu idza amar. Kalau suaminya memerintah, maka kita taati. Subhanallah. Dan banyak di antara kalangan kaum wanita, kalangan kaum istri yang saat ini subhanallah menyelisihi atau tidak mentaati suaminya. Ya, padahal ketika dia mentaati suaminya, disitulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena suami kita itu surga kita dan neraka kita. Ya, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya, dan kata Rasulullah SAW, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Dan ini juga penting teman-teman. Kita itu kalau bisa sama suami kita itu satu visi, satu misi, satu tujuan ya. Sering-sering ngobrol dengan suami kita ya, dan bagus juga teman-teman saling mengenal ya, karena begitulah yang kita lihat dalam sebuah rumah tangga itu teman-teman. Kalau misalnya baru ini loh baru nikah, biasanya kan yang namanya suami istri itu pastinya berbeda dari latar belakang, dari latar belakang keluarga, dari latar belakang pulau kadang ya, walaupun ada yang satu kampung misalnya ya, tapi kan tetap berbeda keluarga, berbeda pendidikannya, misalnya didikan keluarganya itu mesti berbeda. Dan ini butuh yang namanya kita itu mengenali satu sama lain agar kita tidak mudah menyelisihi suami, karena kita paham, oh ternyata suamiku model melankolis misalnya,
Oh, saya paham sekarang watak suami saya begini. Oh, berarti saya harus begini. Itu harus dipelajari. Subhanallah. Dan ini ilmu. Ya, ilmu. Agar kita bisa banyak-banyak berbaik sangka kepada suami kita. Masya Allah. Belajari bagaimana cara berkomunikasi dengan suami. Ya. Pelajari bagaimana apa yang suami kita sukai itu dipelajari, yang suami kita benci itu dipelajari, ya Masya Allah. Jadi awal-awal pernikahan tuh kalau bisa pintar-pintar mengamati gitu ya, pintar-pintar mengamati suaminya seperti apa, model apa, tipe apa, baru kemudian setelah itu kita berusaha untuk saling memahami. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam taati suami itu teman-teman, taatlah kepada ketaatan ya. Ketika suami kita memerintahkan sebuah ketaatan, maka kita taati. Tapi ketika suami kita tidak memerintahkan atau memerintahkan kepada kita kemaksiatan, maka kita tidak taati ya. Itu kaidahnya ya teman-teman. Jadi berlaku itu. Dan apa yang harus kita lakukan teman-teman ketika kita ingin mulia di hadapan Allah dengan menjadi istri salihah? Apa poin yang mesti kita lakukan? Banyak-banyak diam di rumah, banyak-banyak tinggal di rumah. Harusnya kalau kita pengen jadi istri salihah itu harus betah di rumah. Baiti jannati ya. Dan subhanallah, inilah fitrahnya seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu wahai para wanita stay ya, stay itu tinggal diam ya, di mana? Di rumah ya, fil bait, di rumahnya kita ya, at home, rumah kita itu tempat tinggal kita. Kalau kita termasuk orang yang nggak betah tinggal di rumah, harus dipertanyakan ya. Jadi harusnya istri itu orang yang betah kalau tinggal di rumah ya. Dan kita tahu subhanallah teman-teman, menjadi seorang istri itu adalah status yang paling mulia, apalagi kalau sudah menjadi ibu rumah tangga ya. Itu status yang luar biasa lagi. Kita paham ya teman-teman, kalau kita sudah punya anak ya, alhamdulillah kami dikaruniai 3 anak dan 2 anak kami homeschooling, sehingga saya bisa merasakan 1 kali 24 jam itu rasanya waktu sangat-sangat kurang untuk bisa menemani buah hati kita. Coba subhanallah teman-teman, jadikan betahnya di rumah kita itu sebuah hal yang seharusnya kita lakukan ya. Jangan kita hobinya keluar rumah, suami gak diurus, anak-anak gak diurus, gak dikasih makan, maka terjadilah banyak naudzubillah akhirnya perceraian, karena seorang istri tidak tahu apa kewajibannya. Padahal besok ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya kepada para istri. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Seorang istri, seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Allah akan tanya loh kepada kita, bagaimana rumahmu, apakah diurus, bagaimana suamimu, bagaimana anak-anakmu, ya. Semua akan Allah tanya untuk kepada kita sebagai seorang istri. Apa jawaban kita nanti ketika kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah tetapkan untuk kita, insyaallah ya. Dan teman-teman, tinggal di rumahnya ya, bagi seorang wanita itu memiliki banyak hikmah, memiliki banyak keutamaan. Karena kita tahu yang namanya wanita itu adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Kalau semua wanita yang ada di dunia ini seorang muslimah dia tinggal betah di rumahnya, maka kejahatan ya di luar sana sangat-sangat sedikit. Karena semuanya telah paham atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Dan di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita perhatikan teman-teman, kata Rasulullah, kalau kita pengen jadi istri yang salihah, maka ketika suami kita memanggil kita untuk melayani di atas ranjang, maka menjadi wajib bagi kita untuk melayaninya. Jangan karena capek berkarir dari pagi sampai malam, akhirnya hanya sisa-sisa waktu yang kita berikan untuk suami. Bukan menjadi sebuah alasan yang dibenarkan ketika ada seorang wanita, ya apalagi wanita karir yang dia sibuk di luar, sepanjang hari berada di luar, kemudian sampai di rumah suaminya mengajak ya untuk melayaninya, tiba-tiba dia mengatakan mohon maaf saya sudah capek ya. Ini tadi dibenarkan dalam syariat.
kenapa teman-teman kita harus benar-benar fit ketika suami kita meminta untuk dilayani? Karena ternyata Rasulullah SAW telah mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atuhu ila firashihi. Kalau seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat, ya dia istrinya nggak mau, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi harinya. Kita tidak mau kan kita dapat laknat dari para malaikat, maka tidak ada jalan lain teman-teman kecuali kita harus benar-benar melayani suami kita dengan segenap cinta. Baik, kemudian di antara ciri istri yang salihah teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, adalah tidak mengizinkan ya orang yang bukan mahramnya untuk masuk ke dalam rumah. Ya, kecuali memang atas izin suaminya. Subhanallah. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi benar-benar teman-teman, wanita yang salihah itu adalah wanita yang bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Subhanallah, menjaga harta suaminya, menjaga kemaluannya, tidak memasukkan seseorang yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diemban oleh para istri. Ya, hati-hati ketika suami kita tidak ada di rumah, jangan sampai kita seenaknya memasukkan laki-laki ke dalam rumah kita. Dan ini banyak terjadi akhirnya teman-teman, karena banyaknya para wanita yang tidak mengenal agama, banyaknya para istri yang tidak mengenal agama, akhirnya terjadilah sebuah perselingkuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya pernah mendengar sebuah berita di mana seorang istri memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya dan melakukan perbuatan perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah, ketika suaminya tidak ada. Padahal suaminya ketika itu dia bekerja banting tulang untuk anak istrinya. Jadi jaga ini baik-baik. Jaga untuk tidak memasukkan orang lain yang bukan mahram ke dalam rumah kita. Baik. Kemudian di antara yang seharusnya, poin yang seharusnya kita lakukan teman-teman sebagai kewajiban kita kepada suami kita ya dalam masalah harta nih, karena ini banyak sekali menjadi pertanyaan ya ketika saya mengisi kajian, baik itu online ataupun offline, baik itu online di dalam negeri maupun di luar negeri. Terutama saya masih ingat pertanyaan ini diajukan oleh teman-teman yang ada di Colorado, Denver, Amerika Serikat ya, waktu itu mengadakan kajian online. Di antara pertanyaannya itu yang mereka ajukan adalah bagaimana seorang istri dalam menggunakan hartanya, ya baik itu harta dirinya atau harta suaminya. Saya akan memberikan sebuah informasi penting teman-teman, bahwa ketahuilah bahwa di dalam Islam itu yang namanya harta wanita atau harta seorang istri itu menjadi milik istri tersebut 100% murni. Kalau misalnya nih wanita ini misalnya dia ada harta dari peninggalan orang tuanya, harta warisan, maka harta ini menjadi milik wanita ini ya 100%. Kalau mau menginfakkan hartanya ya, si istri ini tidak perlu izin kepada suaminya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ini hartanya punya suami ya teman-teman, ya, dimana seorang istri hendaklah dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biizni zawjiha. Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Jadi harus izin dulu. Nah, sehingga kaidah ini berlaku teman-teman kalau misalnya itu bukan harta kita. Ada lagi pertanyaan ya kepada saya, diajukan kepada saya, Ustazah, kalau misalnya nih suami udah ngasih uang bulanan kepada seorang istri ini, sayangku, darling, nih saya kasih ya 1 bulan misalnya 5 juta misal. Terus silahkan digunakan untuk apa, yang penting untuk hal-hal yang baik. Suami sudah menyerahkan itu kepada kita, maka kita boleh menggunakannya. Karena suami sudah memberikan kuasanya ya mengurus harta tersebut kepada diri kita masing-masing. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini diantara kaidah dalam masalah harta, sehingga tidak bingung kita untuk menjalankannya. Baik. Dan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah,
di antara kewajiban kita kepada suami kita, teman-teman, subhanallah, di antaranya nih adalah mensyukuri atas pemberian suami kita. Bukan dihitung seberapa banyak angka yang ada di buku tabungan kita, ya. Bukan seberapa banyak nominalnya, tapi yang perlu kita pikirkan adalah seberapa barokahnya sebuah harta. Dan kita paham bahwa berapapun harta yang dibawa oleh suami kita ke dalam rumah kita, itu adalah rezeki kita. Tinggal kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak minta kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa doanya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma qanni'na bima razzaqtana wa akhluf alaina kulla ghaibatan lana bi khair. Allahumma qanni'na bima razzaqtana. Ya Allah, berikanlah kami itu rasa qanaah terhadap apa-apa yang kau beri. Wa barik lana fi, dan berikanlah keberkahan di dalam pemberian tersebut. Wa akhluf alaina kulla ghaibatan lana bi khair, dan gantikanlah sesuatu yang belum kita miliki. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, teman-teman. Kalau boleh saya bercerita di sini. Dulu awal-awal kami menikah itu tahun 2004. Ya, waktu itu usia saya masih 19 tahun. Usia suami 21 tahun. Beliau baru lulus dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian beliau menikah dengan saya. Kita berangkat bareng ke Yaman waktu itu ya, untuk menuntut ilmu syar'i. Dan saya tahu ketika itu kami sama-sama menjadi penuntut ilmu di sana. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk makan sehari-hari kita waktu itu 2004 kita diberi jatah mukafaah oleh tempat lembaga pendidikan kami, kurang lebih 1 bulan 500.000. Bisa dibayangkan nggak teman-teman, 500.000. Itu berlangsung sampai kami punya anak 2. Ya, tahun 2010 alhamdulillah Allah karuniakan kepada kami 2 putri. Jadi 2005 putri saya lahir, 2009 putri kedua saya lahir di Yaman. Dan alhamdulillah ya, pemberian dari lembaga kami masih 500.000. Kan di sana pakainya uang real, tapi kalau dirupiahkan jadi 500.000. Subhanallah teman-teman, 500.000 untuk 1 bulan itu cukup. Walaupun kami di sana kalau setiap pagi dan sore itu kami makannya roti, dan kita makan lauk seadanya, itu subhanallah nikmat, ya, nikmat. Allah tidak memberikan rasa apa ya istilahnya, mungkin kalau di Indonesia kan makan dengan itu aja kan ada rasa bosan gitu ya. Subhanallah di sana tidak. Allah tidak berikan itu kepada kami. Subhanallah. Walaupun kita makan ya seadanya. Makan misalnya kalau biasanya kan saya roti buat. Jadi waktu itu alhamdulillah biidznillah ta'ala saya diberikan kesempatan untuk belajar bikin roti langsung dari orang Yaman. Jadi tidak beli, ya buat dari rumah. Terus saya buat juga cocolannya apa ya, untuk lauknya, untuk pendamping rotinya itu. Dan alhamdulillah cukup 500.000. Bahkan terkadang subhanallah kita pun bisa menabung ya untuk membeli kitab, untuk membeli buku-buku. Ya subhanallah. Itulah kalau Allah sudah berikan keberkahan dalam sebuah harta, teman-teman. Maka berapapun yang dibawa pulang oleh suami kita nanti, teman-teman, disyukuri alhamdulillah. Kemudian berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kecukupan. Ya subhanallah. Karena yang paling ngeri itu kalau kita tidak menjadi wanita-wanita yang qanaah. Kalau kita tidak mampu mensyukuri pemberian suami, maka wal'iyadzubillah, jangan sampai kita digolongkan sebagai penghuni neraka. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita, apa kata beliau? Wa ra'aitun nar aktsaru ahliha an-nisa. Kata Rasulullah SAW, saya diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu sekarang sudah ada, teman-teman, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya diperlihatkan di antara penduduknya, kata Rasulullah SAW, adalah mayoritas para wanita. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya, qalu lima ya Rasulullah, kenapa neraka itu penghuninya banyak kaum wanita? Kemudian Rasul mengatakan bikufrihinna, karena mereka kufur. Dan para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah para wanita itu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah memberitahukan kepada kita ya, dan kepada para sahabat, kata beliau, yakfurnal ashir. Ya, sesungguhnya para istri ya, wanita-wanita banyak tidak mensyukuri pemberian suami. Wa yakfurnal ihsan, ingat nih, dan mengingkari kebaikan suaminya. Jangan sampai teman-teman, kalau teman-teman sudah jadi istri, jaga lisan. Sampai Rasulullah tuh mengumpamakan begini, lau ahsanta ila ihdahunna dahr
kalau ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang berbuat baik, ya telah berbuat baik kepada para istri kalian, thumma ra'at minka syai'an, kemudian di antara kalian ya melakukan sebuah kejadian di mana itu tidak menyenangkan bagi istri, ya, maka seorang istri akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan berkata kepada suaminya, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Sebab inilah yang akan menyeret seorang istri ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan lisan, sahabatku, karena banyaknya wanita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu karena penyakit-penyakit lisan. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk penyakit-penyakit lisan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pembahasan di setiap hari Kamis tadi pagi. Itu kita masuk ke Nasihatil Nisa, bagus bukunya. Sudah pernah dibahas tentang penyebab-penyebab penyakit-penyakit lisan, dan sepertinya sudah ada di YouTube Mutiara Hikmah Official. Boleh nanti teman-teman buka, di situ ada suara saya waktu mengajar, dan ini menjadi bekal. Kira-kira penyakit lisan itu apa saja sih? Karena para wanita itu banyak yang diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena lisannya yang nggak bisa dijaga, subhanallah. Dan kita sudah kenal namanya emak-emak itu, namanya ibu-ibu, biasanya berbicara dulu baru berpikir. Beda sama laki-laki. Laki-laki pikir dulu baru berbicara. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara yang mesti kita lakukan teman-teman adalah setia. Ya, kepada suami kita itu setia. Subhanallah. Karena kesetiaan ini sudah digambarkan dalam kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Dan kita tahu yang namanya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi teladan bagi kita umatnya. Ya, coba lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan para istri-istri beliau, dan bagaimana pula istri-istri Rasulullah SAW, para sahabiah, para ummahatul mukminin. Mereka setia kepada suaminya. Ya, kita lihat kalau kita belajar istri-istri Rasulullah, ummahatul mukminin itu tidak ada yang tidak setia dengan Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah saja, masya Allah, ya, mereka setia, mereka tidak nikah lagi. Mereka benar-benar mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, orang-orang yang mencintai suaminya dengan segenap penuh cinta, ya, setia mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan satukan suami istri ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, itu yang bisa saya share untuk kajian pagi hari ini. Pagi hari ini saya biasa ngisi pagi. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah biidznillah taala, Senin tuh ada kajian pagi. Kalau Senin judulnya Umdatul Mar'ah, teman-teman, hadis-hadis yang berkaitan tentang wanita. Selasa tafsir pagi juga pukul 6. Kamis ada kajian Nasihatil Nisa. Terus Sabtu ada kajian ulama, ibunda para ulama. Nanti boleh teman-teman ikuti. Baik, materi dari saya rasa cukup, ya, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.